Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Bisnis Internasional yang kali ini akan membahas mengenai manajemen rantai pasokan dan pengendalian informasi perusahaan internasional. Outline yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah manajemen rantai pasokan dan integrasi vertikal, kemudian mengelola produktivitas dan bisnis internasional, kemudian mengelola kualitas dalam bisnis internasional, serta mengelola informasi dalam bisnis internasional. Pengertian manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah semua aktivitas dan keputusan yang saling terkait untuk mengintegrasikan pemasok, manufaktur, gudang, jasa transportasi, pengecer, dan konsumen secara efisien. Dengan demikian, barang dan jasa dapat didistribusikan dalam jumlah, waktu, dan lokasi yang tepat untuk meminimumkan biaya demi memenuhi kebutuhan konsumen. Dan seluruh aktivitas ini mencakup aktivitas pembelian dan pengalih-dayaan atau outsourcing ditambah fungsi lain yang penting bagi hubungan antara pemasok dengan distributor. Ruang lingkup dari manajemen rantai pasokan ini yaitu diantaranya adalah penyedia transportasi. Karena tanpa adanya penyedia transportasi, maka manajemen rantai pasokan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Begitu juga aktivitas melakukan transfer uang secara kredit dan tunai juga harus dilakukan agar proses ini berjalan dengan baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terlibatnya para pemasok. Lalu adanya distributor, utang dan piutang usaha, dan yang tidak kalah penting adalah adanya pergudangan dan persediaan yang akan memastikan pasokan itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian ada pemenuhan pesanan, dan ada satu hal lagi yang sekarang menjadi isu utama, yaitu bagaimana mengumpulkan berbagai informasi pelanggan sehingga bisa melakukan prediksi permintaan dan melakukan peramalan berapa banyak produksi yang akan dilakukan. Komponen-komponen dari aktivitas ini diantaranya yaitu ada produksi, bagaimana sebuah perusahaan memproduksi sebuah barang, kemudian adanya inventory atau persediaan sehingga cukup ketika produk itu akan dilempar ke konsumen di market, kemudian adanya lokasi yang jelas, lalu adanya jaminan transportasi sehingga ketika produk itu selesai dibuat di sebuah perusahaan atau pabrik, maka bisa langsung dilanjutkan untuk didistribusikan kepada para konsumen. Kemudian adanya informasi mengenai jumlah barang yang terjual, berapa konsumen yang berhasil didapatkan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berapakah pemasukan yang didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya, strategi yang dilakukan adalah perusahaan berusaha mengembangkan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya diperoleh dari pemasok. Ada dua jenis integrasi vertikal. Yang pertama integrasi maju dan yang kedua adalah integrasi mundur. Mengelola rantai pasokan secara internasional juga dapat dilakukan. Produktivitas berpengaruh terhadap laba perusahaan dalam jangka panjang. Produktivitas perusahaan disebut meningkat ketika inputnya sama, tetapi proses lebih efisien sehingga output yang dihasilkan secara ekonomis juga meningkat. International supply chain, offsource manufacturing, just-in-time, franchising, co-production, licensing, joint venture, wholly owned subsidiary, outsourcing, decentralized logistic management, centralized logistic management, decentralized logistic management, inventory control, scheduling, trade zone adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita bicara mengenai international supply chains.
Kemudian bagaimana mengelola kualitas atau mutu dalam bisnis internasional? Yang pertama adalah adanya quality control dengan metode Total Quality Management atau TQM. Kemudian ada standar mutu global dengan International Standard Organization atau ISO. Kemudian ada standar mutu global. Mungkin rekan-rekan yang ada di sini itu sangat sering melihat di dalam kemasan-kemasan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar ada tulisan Total Quality Management atau ada tulisan ISO. Itu berarti bahwa produk tersebut telah melalui standar mutu global sehingga memiliki standar-standar internasional yang berlaku untuk seluruh dunia. Kemudian mengelola quality control di dalam bisnis internasional ini ada sistem inti atau core system, yaitu sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Kemudian tantangannya ada investasi pembuatan sistem informasi ini cukup mahal dan dapat mengintegrasikan banyak data dan proses, hardware, software, cross-cultural komunikasi dan sistem akuntansi, jaringan, perbedaan proses transaksi, etika dan keamanan, dan maintenance system. Di awal memang memerlukan biaya yang sangat besar sekali untuk melakukan investasi pembuatan sistem informasi, namun ketika waktu berjalan ini akan sangat membantu perusahaan tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Oke, ini ada quote dari saya. Be not afraid of growing slowly, be afraid only of standing still. From Chinese proverb. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang mengakses perkuliahan ini dan menambah juga pengetahuan kepada diri saya sendiri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Jaya, the best.